Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah berfirman di dalam kitabnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, sahabat INH dan para pemirsa dimanapun berada, di bulan yang penuh berkah ini, yang dimana pintu surga dibukakan lebar-lebar untuk hambanya, dan di mana pintu neraka ditutup rapat-rapat hingga syaitan dibelenggu untuk tidak menggoda manusia. Tentunya kita harus selalu berharap bahwa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kesempatan untuk melakukan kebaikan diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat INH dan pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang 6 perkara yang membatalkan puasa. Sahabat INH, mungkin banyak di antara sahabat-sahabat semua yang belum mengetahui hal-hal atau perkara-perkara yang membatalkan puasa, kecuali hanya makan dan minum dengan sengaja. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, yang sudah kita semua ketahui, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Lantas pertanyaannya, sahabat INH sekalian, bagaimana apabila makan dan minum yang kita lakukan tidak disengaja? Apakah ini masuk ke dalam hal yang membatalkan puasa? Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, apabila seorang hamba melakukan kesalahan dan dosa tanpa disengaja atau karena lupa, maka Allah tidak mencatatnya. Maka apabila ada di antara sahabat INH semua yang melakukan makan dan minum di saat bulan Ramadan, maka jangan khawatir pahalanya atau puasanya menjadi batal. Ini tidak batal, dengan syarat ketika ingat langsung dilanjutkan, diberhentikan atau segera dihentikan makan dan minumnya, dan segera dilanjutkan puasanya dengan niat melanjutkan puasa. Ini perkara yang pertama. Kemudian sahabat INH dan pemirsa dimanapun berada, hal yang kedua yaitu muntah dengan disengaja. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa barang siapa yang dipaksa muntah atau muntah secara tidak disengaja, maka tidak wajib baginya untuk mengqadha puasa. Tetapi sebaliknya, apabila ia muntah dengan disengaja, maka wajib baginya untuk mengqadha puasa. Kemudian hal yang ketiga atau perkara yang ketiga yang membatalkan puasa, yaitu haid dan nifas. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah pernah bertanya kepada kaum wanita atau muslimat pada zamannya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, bukankah apabila wanita haid atau nifas, maka ia tidak melakukan sholat dan puasa. Kemudian para kaum muslimat atau wanita pada zaman Rasulullah menjawab, betul ya Rasulullah. Lantas Rasulullah meneruskan kembali sabdanya, itulah kekurangan agama wanita. Kemudian perkara yang keempat yang dapat membatalkan puasa, yaitu mengeluarkan atau keluarnya air mani dengan disengaja. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ketika berpuasa ia meninggalkan makan, minum, dan syahwat. Orang yang mengeluarkan mani dengan disengaja ini masuk dalam syahwat atau tidak menundukkan syahwatnya.
maka sudah barang tentu ini membatalkan puasa. Kemudian perkara yang kelima yang dapat membatalkan puasa yaitu niat. Maksudnya niat membatalkan puasa. Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, setiap orang hanyalah akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Juga diperkuat di hadis yang lain, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amalan itu tergantung kepada niatnya. Maka apabila ada orang atau seorang yang dia belum makan dan minum, juga belum melakukan hal yang membatalkan puasa lainnya, tetapi dia baru berniat saja dengan niat yang kuat untuk membatalkan puasa, maka ini masuk dalam kategori hal yang membatalkan puasa. Pada saat itu puasanya menjadi batal. Kemudian perkara yang terakhir yaitu perkara yang keenam, jima atau bersetubuh di siang hari. Harus digarisbawahi, ini apabila dilakukan di siang hari. Kalau di malam hari masih boleh, tetapi di siang hari ini adalah masuk dalam perkara yang membatalkan puasa menurut banyak hadis yang menyebutkan tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Demikian sahabat INH dan pemirsa dimanapun berada, semoga kita semua dapat menghindari dengan sekuat tenaga 6 hal tersebut minimalnya, meskipun ada beberapa hal lagi, ada banyak lagi hal yang bisa membatalkan puasa apabila 6 perkara ini dirincikan dengan sempurna atau dengan poin-poin dan sub-sub poinnya. Akhirnya saya sudahi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.